Hello guys, welcome to my channel. Tidak terasa kita udah di tahun 2023. Tahun ini saya rasa kalian harus mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik. Bagi kalian kaum-kaum yang mager, ayolah. Mari kita ubah kebiasaan kita menjadi lebih produktif dan lebih ke arah yang lebih baik. So, di video kali ini aku akan membahas 5 yang kalian butuhkan di tahun 2023. Sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe atau yang ingin subscribe channel ini, silakan subscribe dan tombolnya sudah ada di bawah ya. Terima kasih. 5 hal yang perlu kalian lakukan di tahun 2023. Yang pertama, mempelajari keterampilan digital. Keterampilan digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan perangkat lunak untuk memecahkan masalah, berkomunikasi, mencari informasi, mengolah data, dan membuat karya digital. Keterampilan digital sangat penting di era digital saat ini, karena hampir semua aspek kehidupan terkait dengan teknologi digital, dari pekerjaan hingga pendidikan, hiburan, dan hubungan sosial. Beberapa keterampilan digital yang penting antara lain: 1. Literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Yang kedua, pengolahan data. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dengan menggunakan perangkat lunak seperti Excel atau Google Sheet. Yang ketiga, keterampilan komunikasi digital. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media digital seperti email, chat, atau media sosial. Yang keempat, desain grafis. Kemampuan untuk membuat karya visual seperti poster, brosur, atau presentasi menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop atau Canva. Yang kelima, pengembangan web. Kemampuan untuk membuat dan mengelola situs web menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau JavaScript. Yang keenam, keterampilan keamanan digital. Kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman keamanan digital seperti virus, phishing, atau pencurian identitas online. Yang ketujuh, pengembangan aplikasi. Kemampuan untuk membuat aplikasi atau program komputer menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Jadi, keterampilan digital yang kuat dapat meningkatkan peluang karir dan membantu individu menjadi lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi yang baru. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami perubahan yang terjadi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, dan membuat keputusan yang tepat untuk menghadapi perubahan tersebut. Kemampuan beradaptasi penting karena keadaan dan situasi dapat berubah dengan cepat, dan individu yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan tersebut. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi seseorang, antara lain: 1. Keterbukaan. Individu yang keterbukaan akan lebih mudah menerima perubahan dan mencoba hal-hal baru. Kedua, resiliensi. Kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan atau kegagalan. Yang ketiga, kreativitas. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi yang kreatif untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat, keterampilan sosial. Kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, terutama di lingkungan kerja yang dinamis dan berubah-ubah. Yang kelima, keterampilan belajar. Kemampuan untuk belajar hal-hal baru dan cepat menguasai keterampilan baru. Yang keenam, keyakinan diri. Memiliki keyakinan diri yang kuat akan membantu individu dalam menghadapi situasi yang baru atau sulit. Yang ketiga, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan adalah keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dan mengelola orang atau tim dalam mencapai tujuan tertentu.
Keterampilan kepemimpinan meliputi kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Beberapa keterampilan kepemimpinan yang penting antara lain: 1. Kemampuan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, kemampuan delegasi. Kemampuan untuk membagi tugas dan tanggung jawab dengan orang lain dengan cara yang efektif. Yang ketiga, kemampuan pengambilan keputusan. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi yang sulit. Yang keempat, kemampuan memimpin. Kemampuan untuk memberikan arahan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kemampuan manajemen waktu. Kemampuan untuk mengatur waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, kemampuan penyelesaian masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyesuaikan masalah tersebut. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan atau situasi yang baru. Yang kedelapan, kemampuan membangun hubungan. Kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan positif dengan orang lain dalam tim atau organisasi. Jadi, keterampilan kepemimpinan sangat penting dalam bisnis, organisasi, dan kehidupan sehari-hari karena mereka membantu individu menjadi pemimpin yang efektif dan sukses. Individu yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, mampu mengelola diri sendiri dan orang lain dengan cara yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi dan mencapai tujuan bersama secara efektif. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli, serta mengaplikasikannya untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai dan bermanfaat. Kreativitas melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah atau tantangan yang dihadapi. Kreativitas bisa dimiliki oleh siapa saja, tidak hanya orang yang bekerja di bidang seni atau desain. Kreativitas juga sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk bisnis, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas seseorang adalah: 1. Keterbukaan. Orang yang terbuka terhadap pengalaman baru dan berbeda cenderung lebih kreatif karena mereka memiliki perspektif yang lebih luas. Yang kedua, pengetahuan. Kreativitas seringkali muncul dari pengetahuan yang luas dan pemahaman mendalam tentang suatu topik atau bidang tertentu. Yang ketiga, kemampuan asosiasi. Kemampuan untuk menghubungkan gagasan atau konsep yang tidak berhubungan secara langsung sehingga menciptakan ide baru yang tidak terduga. Yang keempat, keberanian. Kreativitas sering membutuhkan keberanian untuk berpikir dan bertindak di luar zona nyaman. Yang kelima, kesabaran. Kreativitas juga membutuhkan kesabaran karena seringkali ide-ide baru memerlukan waktu dan upaya untuk berkembang. Jadi, beberapa teknik yang dapat meningkatkan kreativitas seseorang antara lain brainstorming, mind mapping, and lateral thinking. Kreativitas juga bisa diasah melalui latihan dan pengalaman serta dengan membuka diri terhadap beberapa pengalaman baru dan tantangan yang menantang. Dalam dunia bisnis dan pekerjaan, kreativitas dapat membantu seseorang untuk menciptakan produk atau layanan baru, menyelesaikan masalah yang rumit, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Hal yang kelima yang perlu kalian lakukan di tahun 2023, yaitu kerjasama dan keterampilan sosial. Kerjasama dan keterampilan sosial adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan berinteraksi secara efektif dalam situasi sosial. Keterampilan sosial mencakup kemampuan untuk memahami emosi orang lain, berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, membangun hubungan interpersonal yang kuat, dan membentuk koneksi sosial yang positif. Kerjasama adalah kemampuan bekerja dengan orang lain secara efektif dan produktif, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.
Kerjasama melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja. Beberapa keterampilan sosial yang penting untuk kerjasama yang sukses antara lain: 1. Kemampuan mendengarkan. Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, kemampuan berempati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan konflik. Kemampuan untuk menangani konflik dengan cara yang positif dan produktif. Yang kelima, kemampuan bekerja dalam tim. Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dalam tim dengan cara yang kooperatif dan efektif. Yang keenam, kemampuan memimpin. Kemampuan untuk memimpin orang lain dengan cara yang positif dan efektif. Yang ketujuh, kemampuan memberikan umpan balik. Kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu orang lain berkembang. Jadi, keterampilan sosial dan kerjasama sangat penting dalam dunia kerja karena mereka membantu individu untuk bekerja dengan orang lain secara efektif, membangun hubungan yang kuat dan positif, serta mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Orang yang memiliki keterampilan sosial dan bekerja sama yang baik cenderung lebih sukses di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi mereka.